حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Masih kalam sang pensyarah sepertinya ya. Baik. Qal wa fihi dalil. Di sini ya. Ala kasratis sifat wa 'azamatiha. Dan di dalam ayat tadi ada dalil tentang banyaknya sifat-sifat Allah dan betapa agungnya sifat-sifat Allah. Falau kanal muradu bihi nafya sifatihi lakana dzalika wasfan bi ghayatiz dzam. Seandainya yang diinginkan dengan peniadaan tadi itu adalah meniadakan sifat Allah sama sekali, niscaya itu adalah kita sedang mensifati Allah dengan puncak penghinaan. Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau tahu ada yang sama dengan Allah? Jawabannya tentunya adalah tidak sama. Yang lain punya tangan, Allah tak punya tangan. Yang lain punya ilmu, Allah tak punya ilmu. Yang lain punya kemampuan dan kepandaian, Allah tak punya kemampuan dan kepandaian. Ini bukan pujian namanya. Ini justru penghinaan. Na'udzubillah. Yang lain punya keindahan, ternyata Allah tak punya keindahan. Manusia punya keadilan, Allah tak punya keadilan. Yang penting tidak boleh sama. Ini justru menghina Allah. Na'udzubillah. Makanya betul kata para ulama bahwasanya para Mu'tazilah dan juga Jahmiyah dan juga Asy'ariyah yafirruna minat tasbih wa waqa'u lima huwa asyar. Mereka lari dari tasbih dan mereka jatuh kepada yang lebih buruk lagi, yaitu menyerupakan Allah dengan segala macam celaan. Na'udzubillah. Segala macam makhluk yang tercela. Maka yang benar adalah peniadaan kesamaan dengan Allah ini bukan karena Allah tidak punya sifat, tetapi sifat Allah terlalu tinggi untuk disamai para makhluk tadi. Walaupun ada yang memiliki kesamaan dari sisi nama sifat tadi, yaitu punya ilmu, punya kehebatan, punya kebesaran, tapi tidak ada yang mencapai ilmu, kehebatan dan kebesaran Allah Ta'ala. Itu baru pujian. Tayyib. Fa inna nafyal mahdha adam. Karena peniadaan yang murni, peniadaan yang total itu adalah sesuatu yang tidak ada, yaitu menunjukkan ini tidak ada zat ini. Wal adam la yumdahu bihi ahad. Sementara ketidakadaan, tidak ada satu makhluk pun yang dipuji dengan ketidakadaan. Ya memang itu tidak mungkin. Oh hebat sekali dia. Dia tidak pernah zalim, dia tidak pernah berbuat jahat, dia tidak pernah ini, tidak pernah ini, tidak pernah. Nanti orang yang menunggu begitu selesai, semuanya engkau katakan tidak pernah. Siapa sih dia tuh? Nggak ada dia. Itu bukan pujian namanya. Nggak ada, ngapain dipuji? Wa innama yakunu nafyu kamalan idza tadammana al-isbat. Hanyalah peniadaan itu menjadi kesempurnaan apabila dia itu mengandung penetapan. Ka qaulihi ta'ala la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Seperti firman Allah Ta'ala, dia itu tidak tertimpa mengantuk dan tidak pula tertimpa tidur. Kenapa? Ai likamali hayatihi wa qayyumiyatih. Karena kesempurnaan hidupnya dia dan kesempurnaan qayyumiyah, yaitu berdiri sendiri. Adapun manusia memang apa? Kehidupannya itu sangat terbatas dan penuh dengan cacat. Diawali dengan tidak ada, diselingi dengan kelemahan, dengan mengantuk, dengan tidur, dengan sakit, kemudian diakhiri dengan tidak ada lagi, yaitu mati. Itu baru apa? Baru untuk Allah Ta'ala adalah pujian, bahwasanya betul-betul dia tidak tertimpa mengantuk dan tidak tertimpa tidur, karena hidupnya adalah hidup yang sempurna dan kemandiriannya adalah kemandirian yang sempurna. Adapun kalau dikatakan, oh ini ada juga di tempat saya yang dia tidak tidur sekarang ini dan tidak mengantuk sekian lama. Kenapa seperti itu? Dia sudah mati. Nah, itu bukan pujian namanya. Kenapa? Karena tidak lagi hidup dan tidak lagi mampu berdiri sendiri. Itu bukan pujian. Tayyib. Wa fihi dalilun ala nafyil misliyah. Dan di dalam ayat tadi hal ta'lamu lahu samiyya, itu ada dalil tentang ditiadakannya keserupaan dengan Allah. Secara umum ayat-ayat yang bicara tentang itu ada 4. Yang pertama adalah tadi itu hal ta'lamu lahu samiyya. Yang kedua adalah apa? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Yang ketiga adalah apa itu? Laisa kamitslihi syai'
wa huwas samiul basir. Yang keempat adalah fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. 4 ayat ini semuanya adalah apa? Meniadakan dari Allah keserupaan dan melarang untuk mencari-cari keserupaan dengan Allah. Tayyib. Qal fattifaqu ismil khaliq wasmil makhluk la yaqdi bi tamasulihima. Maka yaitu ittifaq, yaitu kesamaan atau kebetulan sama tentang apa itu nama dari sang pencipta dan nama dari makhluk. Contohnya apa? Sang pencipta punya nama Al-Aziz, sementara makhluk punya nama Al-Aziz. Ini tidak mengharuskan adanya keserupaan. Jelas tidak mungkin sekedar sama nama mengharuskan sama dalam masalah kedudukan, dalam kesempurnaan dan sebagainya. Itu tidak mungkin. Bahkan di kalangan manusia yang awam pun mereka paham itu. Yang ini sama-sama Perdana Menteri, yang itu juga Prime Minister, tapi yang ini gajinya 1.000, yang itu gajinya 10.000. Ternyata nggak sama, baru dari sisi gajinya saja. Yang ini kepandaiannya sekian, yang itu kepandaiannya sekian, ternyata tidak sama. Yang ini jujur, yang itu kurang jujur. Ternyata walaupun sama-sama Perdana Menteri, ternyata sifatnya berbeda. Begitu pula raja, begitu pula orang-orang biasa, begitu pula seorang pengajar dan seterusnya. Maka sekedar kesamaan nama tidak mengharuskan kesamaan hakikat dan kesamaan kesempurnaan. Ya rahmatullah. Baik. Ini untuk membantah apa? Qiyas yang digunakan oleh sebagian orang-orang ahlul kalam. Bahwasanya keserupaan di salah satu sifat mengharuskan keserupaan di seluruh sifat. Ini kaidah yang sangat batil dan mereka sendiri sebenarnya tahu batilnya ini. Orang awam pun tahu kebatilannya. Sekedar kesamaan salah satu sisi mengharuskan semuanya sama. Ini kaidah salah satu qiyas mereka dan itu tidak betul. Qiyas syumulnya itu. Kenapa? Orang awam pun tahu sama-sama apa? Ini sama-sama, ini cangkul, tapi ternyata tidak mengharuskan seluruh sifatnya itu sama. Yang ini kualitinya bagus, yang itu kualitinya jelek dan seterusnya. Tayyib. Qal fasifatul khaliq tunasibu wa taliqu bi dzatih. Sifat sang pencipta itu sesuai dan layak dengan apa? Dengan zatnya. Wa sifatul makhluk tunasibuh. Dan sifat makhluk itu memang sifat yang layak untuk makhluk. Kekuatannya hanya sampai sekian, ilmunya hanya sampai sekian, kehidupannya hanya sampai sekian. Sesuai dengan apa? Kondisi makhluk itu sendiri. Di antara makhluk saja sudah berbeda, apalagi makhluk dengan Al-Khaliq. Maka akidah yang disebutkan oleh orang-orang tadi, Asy'ariyah, Mu'tazilah dan Jahmiyah, ini akidah yang terlalu dipaksakan dalam keadaan akal mereka sendiri apa? Akal mereka sendiri mengingkari itu ketika akal mereka masih sesuai fitrah. Tayyib. Ilahuna wallahu taala a'lam. Mereka tak mau sebut, maknanya walaupun benda itu sama, bahasa yang kita pakai itu sama, dan mereka menganggap yang bahasa yang kita pakai itu sama tu jadi sama macam makhluk juga. Iya, itu kaidah mereka. Kaidah mereka bahwasanya apa? Keserupaan dari nama mengharuskan keserupaan Sifat objek yang dinamai tadi. Ittifaqu al-asma taqtadi yaqtadi ittifaqa al-musammayat. Tapi ini kaidah yang sudah dibantah oleh Al-Khattabi sendiri. Rahimahullah taala dalam kitab apa itu? Al-Bunyah an Ilmil Kalam, dan itu bantahan yang sangat bagus. Dan ini adalah perkara yang betul-betul masuk akal. Mereka mengagungkan akal tapi mereka sendiri bertentangan dengan akal. Orang awam manapun kalau ditanya apakah kalau nama itu sama mengharuskan objeknya sama? Oh, tidak. Yang ini namanya Ahmad, ini Ahmad, ternyata sifatnya banyak perbedaan. Yang ini kucing, ternyata banyak perbedaan. Yang ini handphone, ternyata banyak perbedaan. Padahal sama-sama handphone. Bahkan kadang-kadang sama-sama dia Nokia, ternyata ini kualitasnya bagus, yang ini dikit-dikit sudah drop. Oh, ternyata orang awam pun paham semacam itu. Tetapi apa? Memang Asy'ariyah dan yang semacam mereka memaksakan akidah tadi. Kalau tidak mau ikut ini maka apa? Dikafirkan dan dimasukkan dalam penjara. Mereka orang yang paling suka menjilat kepada pemerintah. Maka di seluruh zaman, di seluruh masa memang mereka itu suka mendekat ke pemerintah agar kuat di dalam apa? Di dalam dakwahnya, kuat di dalam menyebarkan akidahnya. Adapun seandainya sama-sama tidak berkuasa, debat mereka itu kalah. Seandainya mereka jujur itu. Tapi selalu di setiap zaman kalau mereka itu dekat dengan penguasa,
mereka kalah di dalam debat, mereka akan minta penguasa untuk menghukum orang ini, masukkan dalam penjara, lidahnya dipotong saja dan seterusnya. Ini ucapan Asy'ariyah. Dalam masalah hujah mereka kalah, tidak ada apa-apanya itu. Tentunya kalau yang berhadapan dengan mereka adalah orang yang ilmunya juga cukup dan mendapatkan taufik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim.